Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam responsif. Saya Melba Ferry Fadli. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa sahabat bertua melalui saluran ini. Sahabat bertua, Gubernur Riau Samsuar mewacanakan akan adanya stimulus baru dalam rangka untuk memulihkan kondisi perekonomian daerah akibat pandemi COVID-19. Kebijakan baru untuk pemulihan ekonomi ini memang baru sebatas wacana, mungkin sudah dalam tahap persiapan. Menurut Samsuar, pemerintah daerah harus mengambil langkah cepat agar masalah COVID-19 tidak semakin membuat ekonomi daerah turun terlalu dalam. Kita patut memberikan apresiasi terhadap upaya ini. Namun Samsuar tidak menjelaskan secara rinci bentuk stimulus apa yang akan diberikan. Sebelumnya, Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ekonomi di daerah pasti akan terdampak akibat pandemi ini. Wawancara dengan Kepala BI Riau, Pak Desimus, sudah kami lakukan pada awal-awal wabah ini masuk ke Riau. Nah, jadi kalau digabung tadi dampak di ekspor, kemudian dampak di domestik tadi mulai dari perdagangan, transportasi, akomodasi gitu kan. Total itu paling tidak bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi Riau sekitar 0,6. Nanti akhir tahun Riau bisa jadi hanya tumbuh 2,3. Tapi perlu dicatat, 2,3 kan kalau kita nggak ngapa-ngapain, kan begitu. Wacana soal stimulus untuk pemulihan ekonomi Riau akibat corona memang belum terperinci. Ya namanya juga wacana kan. Kira-kira Pak Samsuar berbicara seperti ini. Kami nanti akan membuat suatu kebijakan terutama dalam rangka pemulihan ekonomi, baik berkenaan dengan bantuan melalui pemerintah daerah Provinsi Riau, melalui bantuan nanti dari bank dan juga tentu bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Nah, menurut Samsuar, Pemprov Riau meyakini bahwa dampak COVID-19 telah membuat sektor ekonomi di daerah sangat kesulitan. Hal ini dapat dicermati dari jumlah angka pengangguran dan angka kemiskinan di daerah yang diperkirakan masih akan cukup tinggi. Stimulus ekonomi ini akan melibatkan Basnas, kemudian bantuan keuangan dari Pemprov Riau sendiri dan perbankan. Nah, kalau melibatkan Basnas dan bantuan keuangan dari Pemda, kemungkinan besar bentuk stimulusnya paling bantuan dana hibah lagi. Dan sasarannya tentu masyarakat miskin. Tapi kalau melibatkan sektor perbankan, kita belum tahu, bisa jadi dalam bentuk kredit atau pinjaman untuk pelaku usaha. Karena dalam tanda kutip, kebijakan yang dikeluarkan ini masih samar-samar, kami mencoba dari sisi lain dengan meminta pandangan beberapa penggiat bisnis dan asosiasi pengusaha di Riau. Kira-kira kebijakan apa yang seharusnya dikeluarkan pemerintah agar sejalan dengan apa yang mereka hadapi di lapangan? Pertama, kita akan bahas dari sektor perhotelan. Dampak yang sangat nyata dapat dilihat dari beberapa hotel di Pekanbaru yang bahkan menghentikan operasional mereka untuk sementara waktu. Otomatis mereka juga akan banyak merumahkan karyawannya. Accounting Manager Pesona Hotel Pekanbaru, Susetyo Deni Haryanto, kepada kami dia mengatakan yang paling dirasa oleh pengusaha hotel itu di tengah pandemi COVID seperti ini, tingkat okupansi atau hunian kamar itu yang terjun bebas. Kira-kira kutipannya seperti ini. Memang saat pandemi seperti ini dampaknya sangat besar terhadap tingkat hunian kamar atau okupansi. Namun kami sendiri dari pihak manajemen sudah siap untuk semua kemungkinan dan selalu mencari cara bagaimana agar hotel kami tetap bisa survive. Jadi dapat kita simpulkan, untuk sementara mereka menurunkan prioritas untuk mencari keuntungan dalam kondisi seperti ini. Bisa bertahan saja itu sudah bagus. Lalu Ketua Asita Riau periode 2016-2020 Dede Firmansyah menanggapinya begini. Karena sudah 4-5 bulan lebih, sebagian besar travel agent, pengusaha travel agent, pemasukannya 0 rupiah. Harusnya pemerintah memberikan insentif dengan mendatangkan tamu ke Riau. Jadi stimulus ekonomi yang harus diberikan oleh Pemda itu ke sektor pariwisatanya. Bagaimana sektor ini bisa bergairah kembali dengan catatan protokol COVID kesehatan tetap harus dipenuhi. Artinya, Samsuar harus paham kalau stimulus ekonomi itu tidak hanya mentok ke masyarakat, tidak melulu bantuan dana hibah, tapi juga dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha secara langsung supaya bidikannya itu tepat sasaran. Nah, ini juga sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Ketua Apindo Riau, Wijatmoko Ratrisno. Jadi menurutnya kebijakan stimulus ekonomi yang harus dikeluarkan oleh Pemda itu
sebaiknya fokus pada sektor produktif seperti UMKM. Metodenya tentu tidak mengucurkan dana hibah, tapi bisa dengan pinjaman lunak. Tujuannya apa? Tujuannya agar UMKM lebih produktif dan sektor lain yang berkaitan dengan itu juga bisa terangkat. Dengan demikian, perekonomian daerah itu bisa lebih cepat untuk bangkit. Bantuan kepada masyarakat untuk stimulus ekonomi itu relatif baik, tetapi paling bagus itu diberikan kepada sektor produktif. Dia tidak berbentuk hibah, tapi bisa pinjaman lunak. Dengan adanya pinjaman lunak, UMKM bisa beroperasional lagi, sehingga mampu mendorong pergerakan ekonomi. Tapi kalau stimulus ekonomi bagusnya ke UMKM. Kalau kebijakan Indonesia, jangankan kepada pemerintah Provinsi Riau, Apindo secara nasional sudah memberikan opini dan pendapat bahwa perlu stimulus ekonomi terhadap sektor UMKM, karena dengan itu berputarlah roda ekonomi ini kembali. Hal yang sama juga berlaku untuk di daerah, Pak ya? Oh pasti, karena daerah justru lebih cepat lagi menyikapi ini. Kami juga meminta pandangan dari OJK Riau. Seberapa besar dampaknya ketika stimulus ekonomi itu diberikan kepada sektor produktif? Yang selama ini katakan bunganya 7% atau 8%, ya pemerintah daerah mensubsidi bunganya sehingga pinjamannya menjadi pinjaman lunak. Di beberapa daerah itu sudah dilakukan. Ya. Bahkan ada daerah yang pinjamannya 100% bunganya ditanggung oleh pemerintah daerah, disubsidi oleh pemerintah daerah. Bagaimana skimnya ya? Banyak skimnya yang bisa dilakukan. Ya, bisa pemerintah daerah menempatkan dananya, dana yang ditempatkan oleh pemerintah itu nggak perlu dibayar bunga oleh perbankan. Bunga yang harus diterima oleh pemerintah daerah itu disubsidi, jadi bunga pinjaman kredit, sehingga bunganya menjadi murah. Ya tentunya akan pergerakan pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi itu akan menjadi lebih cepat. Harapan kita semua sama, COVID-19 musnah segera. Tapi musuh ini tidak kasat mata. Oleh karenanya, siapapun pemimpinnya tidak bisa menganggap corona musuh yang biasa. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini, kebijaksanaan pemerintah itu diuji. Setiap kebijakan yang dibuat, apakah tepat sasaran atau malah bikin ribut lagi? Ya nggak tahu. Kita lihat saja nanti.